Apa yang kita lakukan untuk kan? Apa? Aco. 3, 2, 1. Assalamualaikum, Pak. Salam, silakan masuk. Silakan duduk. Asti, Siti, Bapak dengar kalian ada masalah di sekolah. Ya, jadi ini Bapak pengen dengar langsung cerita dari kalian. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang bisa Bapak bantu? Ya Pak, kemarin kami seharusnya mengikuti pelajaran di ruang seni, tapi kami malah memilih untuk berkumpul di kantin dan melakukan hal yang tidak baik. Apa yang kalian lakukan di kantin? Kami membawa peralatan seni dan mulai menggambar di meja kantin, mengotori tempat makanan dan mengacaukan ruangan itu. Nah, jadi Siti, Asti, apa yang buat kalian memutuskan untuk melakukan itu? Kami tidak bermaksud melakukannya, tapi Kami melakukannya hanya untuk seru-seruan saja Pak. Bapak di sini bukan mencari siapa yang salah, ya. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian, sama-sama kita pikirkan gimana untuk menyelesaikan persoalan ini, ya. Bapak tahu kalian melakukan itu pasti karena ada alasan tertentu, kan seru ya, coret-coret meja untuk mengekspresikan diri, kan begitu ya? ya Pak. Ya, Bapak bisa melihat kalian senang untuk melakukannya, tapi yang kalian lakukan itu merugikan orang lain, ya kan? Sehingga kalian sekarang berada dalam masalah. Iya Pak. Ya. Nah, sekarang kita bicarakan nih tentang keyakinan kelas kita, ya, keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, ya, apa yang belum kalian lakukan untuk itu. Kita harus bersikap baik satu sama lain dan menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Oke, nah sekarang kalian ingat tuh tentang keyakinan sekolah kita dan keyakinan kelas kita. Sekarang kita balik lagi pada saat kalian mencoret-coret meja yang ada di kantin, ya, dan mengotori ruangan itu. Apakah tindakan kalian itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Apakah itu sudah mencerminkan menghormati orang lain? Tidak Pak. Tidak, ya. Tapi kalian mendapatkan rasa senang dengan tindakan itu. Nah, menurut Bapak ada cara lain yang bisa menyenangkan diri, tapi tidak merugikan orang lain. Gimana menurut kalian? Kami setuju dengan itu, Pak. Nah, sekarang mari kita indahkan keyakinan kelas kita. Sekarang bagaimana caranya memperbaiki masalah ini, ya, untuk memastikan kalian tidak mengulangi lagi masalah ini di masa depan. Iya Pak, kami akan meminta maaf kepada ibu kantin dan membersihkan meja makan yang kami coret-coret Pak, dan kami berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Oke, bagus ya. Jadi kita semua harus bekerja sama untuk menjaga nilai-nilai yang kita yakini di sekolah. Terima kasih atas ketulusan kalian untuk menyelesaikan masalah ini. Sekarang mari sama-sama kita belajar dan untuk tumbuh bersama. Baik, Pak. Oke, sekarang silakan kembali ke kelas kalian. Ya, silakan masuk, Salum. Ya, saudara Salum, tadi Bapak dapat laporan dari guru olahraga. Sepertinya kalian lagi ada masalah ya? Apa yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi sebenarnya? Kami seharusnya bermain softball, tapi kami memilih bermain tak rugby di luar lapangan olahraga. Mengapa kamu memilih untuk melakukan itu?
Kami pikir itu akan lebih seru, Pak. Kami tidak berpikir ada yang salah dengan itu. Kami memang salah Pak, tapi kan tidak bermaksud untuk merusak atau melanggar peraturan dengan sengaja. Jadi Salom, bisa kamu bicara tentang keputusanmu itu? Saya memahami bahwa itu melanggar peraturan Pak, tapi kami ingin mencoba sesuatu yang berbeda dan seru. Oke, baiklah. Jadi Bapak di sini bukan mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kita mau sama-sama nih nyari solusi apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian melakukan itu kan pasti ada alasannya kan? Pasti seru ya main tak rugby gitu. Iya Pak. Ya, Bapak bisa melihat kalian senang melakukannya itu, ya. Tapi itu kan melanggar keyakinan sekolah kita. Iya, Pak, kami menyadari itu. Baik, ya Bapak menghargai kejujuran kalian tentang tindakan ini. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya dan apa yang belum kalian lakukan tentang hal itu. Kita harus disiplin, taat aturan dan taat tata tertib sekolah, menghormati hak orang lain. Oke, nah sekarang coba kalian ingat baik-baik tuh tentang keyakinan itu tadi. Dan kita kembali pada saat kalian main tak rugby tapi di luar lapangan olahraga. Apakah itu sudah menghormati hak-hak orang lain? Apakah itu mencerminkan yang taat aturan dan tata tertib sekolah? Tidak, Pak, kami menyesal. Dan kami siap menerima konsekuensi tindakan kami. Oke, ya itu tindakan yang baik Zara, Salom, ya. Bapak tahu kalian mendapat kesenangan dari tindakan yang kalian lakukan itu, ya. Tapi menurut Bapak ada cara lain nih untuk bisa mendapatkan kesenangan tanpa harus melanggar aturan, kan gitu kan? Gimana menurut kalian? Iya Pak, kami akan belajar bahwa kami harus menghormati aturan sekolah dan kami tidak boleh mengabaikan hanya demi kesenangan sementara. Iya, itu benar ya. Jadi harus begitu tuh. Jadi kita harus menghormati peraturan yang sudah sama-sama kita sepakati di sekolah dan selalu bertanggung jawab apa yang sudah kita lakukan, kan gitu kan. Nah sekarang gimana nih caranya kita untuk memperbaiki situasi ini dan untuk memastikan kalian tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan? Kami berjanji, Pak, tidak akan melanggar aturan lagi. Dan kami akan membuat kampanye akan pentingnya menaati peraturan dan tata tertib sekolah dalam bentuk flyer yang akan kami pasang di mading dan sosial media sekolah, Pak. Oke, ya itu bagus ya. Jadi Bapak harap itu bisa kalian laksanakan ya. Ini sebagai bentuk bahwa kita semua itu harus kerjasama untuk menjaga nilai-nilai apa yang kita yakini di sekolah kita ya. Jadi terima kasih atas ketulusan kalian dalam menyelesaikan masalah ini. Sekarang mari kita sama-sama untuk terus belajar dan tumbuh bersama. Baik, Pak. Sekarang silakan kembali ke kelas kalian. Oke, Shalom. Kita mau refleksi nih. Kira-kira gimana perasaan Shalom setelah kita tadi melakukan segitiga restitusi? Kira-kira apa bedanya kalau misalnya Shalom ada kasus atau salah di sekolah tiba-tiba dihukum aja gitu tanpa ditanya-tanya? Bagus sih Pak, karena kita di sini bisa mengeluarkan pendapat kita, bisa juga mengeluarkan apa kesalahan kita kasih tahu apa salahnya kita, ada alasan di belakang itu tuh kenapa, jadi nggak langsung tiba-tiba dihukum, kan rasanya tidak adil kalau misalkan tidak tahu apa-apa gurunya, terus kita langsung dihukum begitu saja, jadi kayak lebih rasa dihargai. Oke, kira-kira menurut Shalom bisa nggak pola ini kita terapkan di sekolah kita? Bisa. Oke, makasih Shalom. Siti, kita sudah melakukan segitiga restitusi. Gimana kira-kira perasaan Siti setelah kita melakukan itu? Bagus, Pak, karena lebih merasa dihargai dan bisa memberikan alasan di balik permasalahan itu. Ya, seandainya nanti Siti kasus di sekolah, Siti milih mana? Langsung dihukum atau dilakukan restitusi seperti tadi? Lakukan restitusi. Kira-kira gimana kalau kita terapkan di sekolah kita? Setuju nggak? Setuju, Pak. Setuju. Oke, Asti, tadi kita sudah melakukan segitiga restitusi. Kira-kira gimana menurut Asti? Bagus Pak, karena lebih merasa dihargai dan bisa memberikan alasan di balik permasalahan itu. Kalau seandainya suruh milih, Asti pengen gimana? Apakah mau dibuat restitusi kayak tadi
atau langsung dihukum kayak biasanya? Dibuat restitusi kayak tadi Pak. Dibuat. Oke, seandainya kita buat ini di sekolah, kita terapkan, Asti setuju nggak? Setuju. Oke, terima kasih Asti. Iya Pak.